Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang budiman, sahabat muslim, alhamdulillah kembali lagi di program kesayangan kita, ngobrol bareng ulama. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, sahabat saya, guru saya. Langsung saja kita sapa beliau, Al-Habib Syaugi Al-Habsyi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Habibana, sehat? Alhamdulillah Habib. Habib sehat. Sehat, alhamdulillah, berkat doa antum. Insyaallah antum terus diberikan kesehatan, keafiatan yang sempurna agar bisa terus membimbing umat Amin. ke jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Habib, pemirsa yang budiman, sahabat muslim, langsung saja kita akan menggali ilmu-ilmu dari beliau Habib Syaugi Al-Habsyi. Kita akan kayak kuburan digali. itu dia. Karena dalam nih ilmu antum nih luar biasa, dalam banget. Lewat kelelep, Bib. Jangan Banyak dalam. banget. Maka langsung aja kita ambil kesempatan yang berharga ini, kita gali ilmu beliau supaya mudah-mudahan jadi ilmu dan informasi yang bermanfaat buat kita semuanya. Habib Syaugi, kita udah ketahui bersama bahwasanya kalau kumpul mau berkah ini kan harus nyebut nama kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sampai bilang, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Kalau kita udah nyebut namanya, maka acara dimanapun, kegiatan dimanapun akan jadi mulia karena disebut nama kekasih Allah baginda Rasulullah. Maka dari itu hari ini kita mau menyebut dan mempelajari lebih dalam tentang beliau, sosok mulia, sosok paling agung, Nabi terakhir, Rasul penutup, yang merupakan, nah ini judulnya nih, sosok pemimpin panutan sepanjang zaman. Masya Allah. Langsung aja Habib, menurut Habib, kepemimpinan dalam Islam yang ideal itu seperti apa yang telah dicontohkan oleh beliau? Silakan Habib. Masya Allah. Alhamdulillah Habib. Jadi kalau ngebahas kepemimpinan, ya pemimpin yang paling ideal, pemimpin yang paling pas, juga pemimpin yang jadi panutan. Betul. Buat semuanya. Bahkan dari zaman dulu sampai sekarang itu bahasanya apa itu ya? Kepemerintahannya, kepemimpinannya tuh nggak ketinggalan zaman. Allah. Nggak ada istilah kuno dah kalau ngikutin Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim barik. Nggak ada istilah kita bilang kurang modern atau kurang, nggak ada. Nggak ada. Karena kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, man kana ya'syaku jamalan fala jamal ahsan min jamali sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'syaku kamalan fala kamal ahsan min kamali sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'syaku akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi sayyidina Muhammad. Jika seseorang mendapatkan suatu kesempurnaan, maka tidak ada orang yang paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala sesempurna baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang mendapatkan suatu akhlak yang mulia, juga enggak ada orang yang akhlaknya paling mulia, paling cakep secakep Nabi Muhammad. Dan tidak ada keindahan jamal yang paling indah kecuali keindahan Nabi besar Muhammad SAW. Komplit banget tuh. Orang tuh kadang macam-macam kan. Ada yang zahirnya cakep, batinnya belum tentu. Betul. Kalau ini luar dalam cakep. Sempurna lagi. Sempurna. Wah, dia pemimpin. Masya Allah. Sepanjang zaman, bukan pemimpin satu negeri doang. Iya. Tapi pemimpin makhluknya Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Minal awwalin wal akhirin. Masya Allah. Minal awwalin wal akhirin. Nah. Makanya nggak ada pemimpin yang bisa gitu 100% ngikutin Nabi besar Muhammad tuh nggak ada. Nggak ada. Tapi minimal biar ada keinginan, ada beberapa persennya gitu. Betul. Makanya kalau kita ngebahas siapa pemimpin yang paling ideal atau pemimpin yang paling top lah bahasanya, nggak lain dan nggak bukan kita punya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Insyaallah. Luar biasa. Jadi satu-satunya pemimpin yang relevan di sepanjang zaman. Iya. Kadang-kadang ada satu pemimpin mungkin dia cocok di zaman tertentu, tapi nggak cocok di zaman yang lain karena perubahan zaman gitu ya. Tapi kalau Nabi ini mau di zaman apapun
tetap relevan, tetap yang paling sempurna, yang paling cakep, yang paling mulia. Sebab Nabi itu bahasa kita apa tuh? Perfect. Perfect. Mumtaz gitu. Wibawa dia ada. Sallallahu alaihi wasallam. Sabar ada. Ikhlasnya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Budi pekertinya luar biasa. Tampannya, mukanya, wajahnya begitu berseri-seri. Sallallahu alaihi Sampai-sampai dibilang wa idza tabassama an mithli hablil ghamam. Na'am. Nabi itu kalau dia senyum, orang kalau dia disenyumin sama Nabi semua bakal jatuh cinta sama Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Sosok pemimpin mana yang kita lihat kalau dia senyum bisa bikin rakyatnya pada jatuh hati sama dia. Jatuh hati, jatuh cinta semuanya. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi Mudah-mudahan kita bisa ketemu Nabi nih. Amin amin ya Allah. Dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan para pemimpin kita biar bisa ngikutin daripada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada contoh lain kalau mau jadi pemimpin yang lebih hebat dari Rasulullah. Paling cakep dan nyontoh Nabi Muhammad. Benar. Nah, Habib, pengalaman apa yang mungkin Habib pernah alami, yang Habib bisa ambil dari kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana beliau waktu memimpin, bagaimana cara beliau memimpin sehingga bisa membuat orang-orang yang dipimpin ini bisa nurut, taat, patuh, nurut sama beliau, bisa tunduk sama beliau. Nah, apa kira-kira kiat-kiatnya dari Nabi sehingga para pemimpin tadi bisa mencontoh beliau, bisa menjadikan umatnya itu benar-benar cinta dan taat atas segala perintahnya, ya, diberikan arahan nurut, diberikan larangan nurut, begitu. Kira-kira apa tuh pelajaran? Kalau bahasa kita sekarang tuh apa ya? Merakyat. Nabi Muhammad SAW tuh sosok pemimpin tuh yang merakyat. Masuk semua golongan. Naam. Jadi semua tuh dekat sama Nabi, bawaannya udah senang aja. Bahkan musuh sekalipun tuh dia tahu siapa Nabi Muhammad. Dia tahu Nabi Muhammad pemimpinnya orang-orang Islam, beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman mereka mengingkari karena kesombongan mereka, karena takut kalah saing bahasanya. Gitu, iya. Duniawi berarti ya. Karena takut kalah saing. Karena Nabi Muhammad tuh ketika ngajak berjuang, Nabi bukan ngajak berjuang doang, tapi nabinya ikut di situ berjuang. Subhanallah. Bahkan di saat para sahabat semua pada kelaparan, sampai mereka nahan tuh perutnya pakai batu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada mengadukan tuh Nabi Muhammad buka bajunya tuh perutnya malah beliau 2 batu, lebih lapar lagi, lebih dahsyat lagi. Jadi apa yang mereka rasakan Nabi juga rasain. Dan ini nih ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepada para sahabatnya, Khulafa ar-Rasyidin, yang 4 nih, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang mereka tuh luar biasa menjadi sosok pemimpin karena emang bergurunya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakyat Nabi. Iya, betul. Jadi semua tuh asyik sama Nabi besar Muhammad SAW. Lagi lapar bareng, lagi kenyang bareng. Pada saat perang Uhud tuh kan pada kelaparan tuh ada salah seorang sahabat cuman punya persediaan makanan ya perkiraan buat 10 orang. Iya. Mengundang makan Nabi bingung bagaimana nih. Akhirnya dibisik-bisik, nah ya Rasulullah pengen ngundang makan, ya kan? Terus tapi di rumah cuma ada persediaan makanan buat sekian orang. Paling bisa buat engkau, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Selebihnya nggak bisa. Tapi Nabi ngedenger kayak begitu malah dipanggilin seluruh sahabatnya, kurang lebih ada sekitar 10.000 orang apa berapa ribu. Iya, kalau terus jadi pada yang tadi cuma 10 orang dipanggil semua para sahabat. Bagaimana makannya tuh? Diajak semuanya karena Nabi nggak mau dia doang yang senang. Nabi mau tuh kita senang, mereka juga senang. Nabi mau tuh bareng-bareng, susah senang bareng. Allah. Ini yang susah senang bareng. Itu yang benar. Susah. Merakyatnya luar biasa, enggak setengah-setengah. Iya, anak kalau nggak salah teringat tuh tadi kisah yang tadi antum ceritakan. Akhirnya beliau mengeluarkan mukjizatnya. Mukjizat Nabi. Fabasaqa fiha wa barak. Jadi cukup tuh buat ribuan orang. Akhirnya tuh makanan yang dipegang sama Nabi, didoain sama Nabi, jadi berkah ada tuh. Subhanallah. Mukjizat Rasulullah. Dikeluarin mukjizat Rasulullah SAW. Jadi merakyat penting tuh Habib. Merakyat penting. Bahwasanya seorang pemimpin ketika memerintahkan nggak hanya perintah tapi ikut. Rasulullah kayak perang Khandak itu ikut gali parit tuh.
dan merakyatnya bukan di saat ada momen saja. Nah, Nabi Muhammad SAW merakyatnya sepanjang zaman, seumur hidup. bahkan sampai nanti ketika kita dibangkitkan pada saat Yaumul Qiyamah, hari kiamat datang, tuh Nabi masih mikirin umatnya, masih mikirin rakyatnya. Padahal udah dikasih tempat spesial tuh, langsung surga. Sampai Nabi mau menghembuskan nafasnya tuh terakhir tuh meninggalkan dunia yang fana ini, masih mikirin umatnya kan. Sampai bilang sama malaikat Israel ketika merasakan sakitnya itu yang namanya sakratul maut, Nabi bilang kan sakil alayya wa khafif ala ummat. Beratin dah mak. Nih kalau emang nih sakitnya sakratul maut kayak begini nih, beratin tuh sakitnya sakratul maut tuh kepada saya. Biar keringanan buat umatku. Masya Allah. Jadi biar beliau yang merasakan bebannya sakit tersebut ya. Saking cintanya sama umatnya. Sampai sakit mau beliau ambil juga. Iya. Nah, itu yang jadi pelajaran buat kita, bahwasanya para pemimpin itu harus benar-benar ikut ada di tengah-tengah rakyatnya, dan tidak hanya pada momen-momen tertentu, tapi sepanjang hidupnya jadilah pemimpin sebagaimana Rasulullah yang benar-benar turun ke rakyat sehingga bisa mengetahui apa aja kira-kira permasalahan yang harus dicarikan solusi, apa aja yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat, itu kan bisa dengan kita turun di masyarakat. Nah, luar biasa. Dan Nabi Muhammad ini saya keingetan, bukan jadi sosok pemimpin yang maksain kehendaknya. Kadang-kadang di antara kita itu sangat kita sedih, ya udah jadi rahasia umum. Kadang menghalalkan berbagai cara, pokoknya gimana caranya saya dapat tempat duduk itu, saya bisa menyandang pangkat tersebut. Berbagai cara dihalalkan, entah dengan uangnya, entah dengan orang dalam dan lain-lain sebagainya. Padahal Nabi kita Muhammad, yang kita tahu kalau beliau doanya pasti kabul. Tapi Nabi Muhammad masih usaha. Tapi di saat usahanya nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, Nabi nggak maksain kehendaknya. Makanya tuh ada kisah tuh pada saat Nabi mau ngajak salah seorang yang namanya Rukanah. Rukanah tuh seorang pegulat di kota Makkah, sampai banyak orang-orang dari luar kota Makkah datang ke Makkah pengen ngajak gulat Rukanah, tapi semua pada kalah sama Rukanah. Saking kuat itu Rukanah. Ketemu sama Nabi mau ajak tuh Rukanah biar masuk Islam. Karena Nabi kesian, ini kalau sampai mati jadi orang kafir tempat di neraka. Nabi nggak mau, Nabi rahmat. Jadi seorang pemimpin juga harus ada sifat rahmat di dalam hatinya. Syafaqah, ada sifat kesian sama orang-orang. Betul. Kasih sayang. Nabi kayak begitu sifatnya. Nabi mau tuh ngerangkul semuanya. Kalau bisa semuanya biar pada masuk surga semua. Tuh Nabi maunya begitu. Sama Nabi akhirnya diajak beriman. Namanya preman kampung. Diajak beriman nggak mau. Jagoan. Hari ini syai'an ya Muhammad. Tunjukin aku sesuatu. Yang dengan sesuatu tersebut aku akan beriman. Akhirnya kata Nabi pintar, cerdas. Dia pikir, sekiranya apa yang bikin dia terpukau dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata Nabi, aku akan mengalahkanmu. Karena Nabi tahu nih orang gak pernah kalah. Aku akan mengalahkanmu. Dan Nabi nantang Rukanah bukan sembarang nantang-nantang doang. Kadang-kadang kita suka ngerjain sesuatu yang sekiranya itu kita gak mampu untuk mengerjakannya. Kita mau ngejar target. Udah nyampe targetnya gobul nih. Kita gak mampu menyandang pangkat tersebut kadang-kadang. Suka maksain, saya mau jadi ini, saya mau jadi. Ketika udah jadi, bukan pakar kita. Makanya di saat kita mau ada keinginan apa, tujuan kita mau jadi apa, pikirin dulu kira-kira nih mampu apa kagak nih. Minimal banget tuh ada basicnya, ya kan? Ada dasarnya. Bener. Nabi Muhammad nantang tuh tahu kalau beliau SAW mampu, karena Nabi Muhammad orang yang kuat. Benar. Sampai kalau lagi perang tuh para sahabat kalau lagi keteteran, apa bahasa kita keteteran, lagi dipukul mundur. Iya. Sama musuh, para sahabat ngumpetnya di mana? Di belakang Nabi besar Muhammad SAW. Kuat. Saking kuatnya tuh Nabi 1:40 orang. Tuh dibaratkan kekuatan Nabi. 40 orang, ya kata saya punya guru, bukan 40 orang di dunia, 40 orang di sorga. Tahu gak? 1 orang di sorga sebanding dengan 100 orang di dunia. Jadi kekuatan Nabi kita Muhammad 4.000 berarti. 1:4.000 orang. Sosok pemimpin yang lembut tapi juga kuat. Campur jadi satu di situ. Bagaimana itu? Ada quwwatul jamal, ada jamalul quwwah. Masya Allah. Jadi kekuatan keindahan dan keindahan kekuatan. Kuat. Dua-duanya saling berkaitan. Tegas, Masya Allah. Akhirnya singkat cerita bergulat tuh Nabi Muhammad. Nabi tahu kalau Nabi mampu untuk mengalahkannya.
Nggak kayak kita kadang nantang-nantang orang, ketika tuh orang udah di depan kita ngumpet. Iya, 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 betul. Mau cuci tangan dari masalah kita. Tapi Nabi enggak. Apa yang Nabi lakukan, Nabi bertanggung jawab. Betul. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Betul. Nabi SAW akhirnya bergulat tuh, duel 1 lawan 1 sama Rukana. Nggak lama, cuma pegang sekali jatuh tuh Rukana. Sebab Nabi kuat. Iya. Sampai Rukana akhirnya kalah, udah nyerah sama Nabi berkali-kali, sampai 3 kali. Dalam riwayat ada yang bilang langsung masuk Islam pada saat itu. Riwayat lain bilang masuk Islam itu Rukana setelah Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah. Terus Beb, yang jadi ada hikmahnya nih, ada satu kisah lagi yang mirip, cuman dengan orang yang berbeda. Ada pegulat lagi pada saat itu di kota Mekah, namanya Abul Aswad Al-Jimahi. Abul Aswad Al-Jimahi. Itu Abul Aswad Al-Jimahi kuat banget, Beb. Kuat banget. Pernah dia nantang-nantang orang kampung. Di gelar itu yang namanya kain, didiri di ujung kain ini, 10 orang suruh narik dari ujung sebelahnya. Nggak bergerak sedikit pun. Berarti kan saking mantep itu kuda-kudanya. Iya. 10 orang narik, dia nggak bergerak. Terus apa yang terjadi? Itu kain, itu tali yang rusak, robek. Masya Allah. Saking kuatnya. Ditantang sama Nabi. Suruh beriman sama Allah Ta'ala. Nggak mau, preman kampung. Sama Nabi, diajak bergulat akhirnya. Dipegang sekali, langsung kalah. Jatuh udah. Sampai kalah, udah nyerah. Cuman Abul Aswad setelah kalah, ingkar janji. Dia bilang kalau kalah, bakal masuk beriman sama Allah Ta'ala. Beriman sama Nabi Muhammad. Ini enggak, ingkar janji. Terus lihat akhlaknya Nabi. Lihat yang Nabi lakuin. Setelah Abul Aswad Al-Jimahi kalah, enggak terus Nabi ngata-ngatain dia. Enggak terus Nabi caci maki dia. Enggak terus Nabi ngebunuh dia. Enggak. Semua ada jalannya dan ada caranya. Nabi nggak maksain. Tadi siapa itu namanya? Rukana nempatin janjinya. Sedangkan Abul Aswad nggak nempatin janjinya. Allah. Jadi di saat usaha ikhtiar kita nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan maksain. Karena Nabi Muhammad juga nggak maksain. Betul. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Kita nggak bisa maksain hidayahnya orang. Benar. Masya Allah. Berarti itu paling nggak jadi kelihatan ketika orang ingkar janji, menunjukkan jati dirinya dia nih. Ya kan? Nah, pelajaran buat kita juga, jangan sampai kita ingkar janji gitu ya. Kita umbar-umbar janji. Jangan kebanyakan janji kalau sekiranya kita nggak mampu untuk menunaikan janji kita tersebut. Karena bakal diminta pertanggungjawaban itu ya. Jangan banyak ngasih angin sorga ke orang. Terus Habib bilang bagaimana kita jangan sampai punya ambisi berlebihan. Ada tuh teman, pokoknya gue nggak mau tahu caranya, gue harus nyampe posisi tersebut. Iya. Akhirnya dia tahu, dia sikut semua teman-temannya, dia fitnah, dia bilang sama atasan ini begini, padahal baik semuanya nih. Dia fitnah sedemikian rupa, dia sikut gimana caranya dia bisa naik. Dia cari muka, akhirnya dia naik. Yang terjadi apa? Begitu dia naik, meninggal. Ya Allah. Yang dia kejar-kejar tuh, dia korbanin semuanya. Temannya semua, keluarganya, sahabatnya dikorbanin. Ya, dia punya harapan pokoknya dia harus nyampe situ, dia mau nikmatin tuh posisi. Dia mau kejar tuh harta yang banyak, jabatan yang tinggi. Begitu dia sampai, meninggal, Beb. Ya Allah, kasihan ya. Serem gitu. Serem banget. Oleh karena itu Habib, kita pengen kira-kira nasihat dari antum tentang bagaimana tadi kita bisa mengambil pelajaran yang begitu hebat dari baginda Rasulullah SAW. Bagaimana cara, itu kan banyak tadi, teladan Nabi itu banyak. Kalau kita mau neladanin hal-hal tersebut, itu apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkahnya itu apa? Iya, Beb. Itu tadi kesian banget tuh temen antum. Kesian. Serem. Karena emang tugas kita cuman usaha. Enggak apa-apa punya target. Pokoknya saya target. Kan ada orang kadang pasang sampai ditulis di buku gitu, schedule-nya dia apa. Betul. Target-targetnya. Enggak apa-apa, cuman dengan yang positif cara gitu. Cara yang benar, jangan yang negatif. Sampai nyikut kanan, nyikut kiri, sampai guling-gulingan luar biasa. Kadang-kadang tuh abta nafsaka fima lasta tudrikuhu. Wadau umruka fi hamin wa fi nakadi. Kadang-kadang itu kita capein diri kita sama sesuatu yang belum tentu sesuatu tersebut bakal jadi milik kita. Masya Allah. Nah, kiat-kiatnya itu biar kita Beb, tadi Beb? Bisa meneladani
eh, keteladanan yang ada pada diri Nabi itu kan begitu hebat, begitu Iya. sempurna. Kita nih sebagai orang yang mau nyontoh Nabi, apa yang harus dilakukan langkah-langkahnya? Syai'an fa syai'an, dikit-dikit, ya kan? Dikit-dikit. Jangan jadi orang yang kagetan. Betul, Tahu-tahu betul, jadi betul. kayak malaikat. Karena kita sadar kita ini manusia, level kita manusia. Benar. Bukan kayak malaikat yang bener mulu kagak ada salahnya. Juga kita bukan kayak setan Yang salah mulu. yang salah mulu kagak ada bener ya. Iya, iya. Kita manusia, entar ada bener, entar ada salah. Di saat kita benar, kita bersyukur sama Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala terus jaga kita punya iman dan Islam. Di saat kita buat salah, buru-buru tobat minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Pelan-pelan. Walaupun kita sadar nggak ada siapapun itu yang bisa mengikuti 100% akhlak sifatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Minimal ada beberapa persen, ada keinginan, ada usaha. Iya. Pelan-pelan. Ada usaha. Sedikit. Ntar lama-lama Insyaallah. bertambah. Lama-lama kan bertambah. jadi bukit. Benar, Insyaallah. benar. Imam Habib Abdullah Al-Haddad tuh pernah bilang, wala astalit lil ish fil bu'di anhumu walau kana mulkul ardi fi gobdatil yadi. Hidup nggak ada enak-enaknya. Anyep hidup di saat kita hidup di dunia Jauh dari jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kejayaan dunia, kerajaan dunia tuh ada di genggaman tangan kita. Iya, iya.